Shalom, selamat berjumpa kembali, sahabat Yud Kinanti. Kinanti kini dan nanti, kini menabur yang baik, nanti menuai yang baik. Kini menabur yang buruk, nanti menuai yang buruk. Halo sahabat Yud Kinanti, apakah namamu adalah Sebastian? Sebastian, saya cari-cari Sebastian itu adalah singkatan. Apa itu Sebastian? Sebastian itu adalah sebatas teman tanpa kepastian. Kamu Sebastian ternyata. Padahal namanya kan bukan Sebastian. Yang perempuan mungkin namanya Angel, namanya Agnes, namanya Naomi. Wih, Alkitab lagi. Apalagi namanya Maria. Yang laki-laki namanya, wah bayangkan, Immanuel. Wih, Paulus, wow. Yudas. Ada yang namanya Yudas Iskariot? Ada nggak? Ternyata orang-orang yang tidak punya komitmen, orang-orang yang GJ, nggak jelas, itu adalah kelompok orang-orang, namanya itu adalah Sebastian. Sebatas teman tanpa kepastian. Ya mungkin ini yang harap-harap cemas, sudah hubungan 1 tahun, kelamaan ya, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, umur makin tambah, kapan kita mau nikah? Ya, kita itu posisinya Sebastian aja. Apa itu Sebastian? Sebatas teman tanpa kepastian. Masa tanpa kepastian sudah bertahun-tahun? Jadi kenapa orang itu takut masuk dalam sebuah komitmen hidup? Tidak hanya masalah pernikahan ya, tapi komitmen apapun juga. Karena komitmen itu, sahabat seperjalanan, mengandung resiko. Resikonya apa? Kamu harus bertanggung jawab atas sebuah komitmen. Dan setelah berkomitmen itu, harus melakukan apa yang dikomitmen itu, diperjuangkan sedemikian rupa. Itu namanya komitmen. Sewaktu masuk sekolah, kan ada komitmen. Komitmen masuk sekolah tidak boleh terlambat. Kalau ada ulangan dikumpul harus tepat waktu. Komitmen kalau sekolah tidak boleh nyontek. Kalau kuliah juga sama, komitmen. Sewaktu mau ambil jurusan fakultas tertentu, misalkan ambil akunting, ambil psikologi, maka engkau harus selesaikan sampai S1. Nggak bisa waktu kuliah. Bosen, biar saya ilmunya banyak. Loh, kenapa emang? Setiap semester saya mau pindah-pindah fakultas. Walah, semester 1 kedokteran. Waduh, semester kedua ekonomi. Wih, semester ketiga manajemen. Ya, lalu semester keempat bidang pertanian. Kenapa begitu? Supaya banyak ilmu. Waduh, itu sih bukan ilmu. Itu nggak jelas. Tidak ada yang mendalam. Akhirnya banyak tahu sedikit-sedikit kulitnya saja. Tapi kamu tidak pernah menguasai satu bidang tertentu. Jadi yang namanya integritas, komitmen, kesungguhan yang diawali dengan janji, yang ditulis di atas kertas perjanjian. Orang nikah ada perjanjian akan setia. Ya, semuanya ada perjanjian di atas kertas. Oleh sebab itu kenapa? Dalam sebuah perjanjian itu harus ada tanda tangan. Semua membutuhkan tanda tangan. Ya banyak anak-anak youth yang baru belajar tanda tangan. Pak Wendy tolong perbaiki dong tanda tangan saya supaya masa depan saya baik. Ya sebenarnya bukan tanda tangannya, tapi komitmen hidup kamu, kesungguhan hidup kamu. Jangan menjadi orang sudah punya nama masing-masing, diberikan orang tua sedemikian baik, namamu ternyata Sebastian. Maaf ya kalau yang namanya ada Sebastian. Tapi bukan maksudnya ke sana. Sebatas teman tanpa kepastian. Semuanya tanpa kepastian. Semuanya tidak mau diikat oleh sebuah katakanlah komitmen dan tanggung jawab. Nah kalau orang-orang yang hidupnya tanpa komitmen dan tanpa tanggung jawab, apa yang terjadi? Ya tidak bisa dipercaya. Nggak bisa dipercaya. Kita pergi ke mall, biasanya kan ada titip barang tuh, tempat penitipan barang. Kita titip sama abangnya, "Bang, titip barang ya. Saya mau belanja dulu." Kemudian si abangnya bilang, "Oke, boleh, tidak apa-apa titip barang. Tapi saya tidak bisa menjamin dan tidak pasti bahwa
barangnya akan kembali utuh atau barangnya ada atau tidak. Jadi bisa juga waktu nanti kembali barangnya itu penuh atau hilang. Jadi maaf, saya tidak punya kepastian untuk bisa menjaga barang titipanmu. Ayo gimana? Itu contoh sederhana. Parkir juga sama, parkir. Pak, parkirnya berapa? Parkir itu kan ada keamanan, ada struk di karsisnya atau pakai kartu, ada petugasnya jelas, ada label namanya. Nah, itu kita merasa pasti. Tatkala kita parkir di tempat yang jelas, resmi, lalu kemudian ada perjanjian di sana, ya. Seluruh kendaraan itu dijaga 24 jam. Tapi ada penjelasan, barang-barang berharga tolong dibawa, jangan ditinggalkan di kendaraan. Nah, itu ada kepastian. Ada kepastian. Kita pergi ke dokter, ya kita jelas dokternya lulusan mana. Tapi kalau kita pergi ke dokter, kita sakit berat, dokternya baru belajar, baru 1 semester, 2 semester. Waduh, ini nggak ada kepastian. Kita tidak pernah akan berhubungan dengan orang-orang yang tidak jelas dan tidak pasti. Apapun juga, kita nggak suka dengan orang-orang yang tidak jelas dan juga tidak pasti. Dengan demikian sahabat perjalanan, jadilah orang yang hidupnya penuh dengan kepastian, penuh dengan integritas, penuh dengan komitmen. Ini ada kado nih buat sahabat perjalanan. Sahabat Yud Kinanti, ketukar-tukar. Karena saya buat dua konten, yang satu sahabat seperjalanan buat saat teduh tiap hari, ini adalah sahabat Yud Kinanti. Yaitu apa? Matius 5 ayat 37. Bunyinya bagaimana? Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Lebih daripada semuanya itu berasal daripada si setan. Waduh. Jadi kalau kamu ya suka bilang iya, tapi dilakukannya tidak seperti engkau katakan, itu berasal dari si setan. Karena semua dosa kan bersumber dari kerjasama, godaan setan, dan kamu menerima godaannya. Jadi jadilah pribadi yang berkomitmen, jadilah pribadi yang berintegritas dari semenjak muda, supaya sahabat Yud Kinanti, engkau dimudahkan masa depannya, engkau dilancarkan jalan hidupnya. Berkat Tuhan tersedia untuk hidupmu. Kesuksesan itu sangat suka sekali bersahabat dan dekat denganmu. Wajah-wajah yang tersenyum dan bangga melihat hidupmu yang berhasil, terutamanya tentu orang tua, itu akan kita menjadi pribadi yang memberikan hadiah yang paling indah buat orang tua kita waktu mereka di masa tua. Sudah nggak bisa jalan, bungkuk, kaki 3, duduk di kursi roda. Itu kan hidup manusia akan mengarah ke sana. Dan orang tua kita bahagia karena kita bukan Sebastian, sebatas teman tanpa kepastian, sebatas janji tanpa kepastian, sebatas kuliah tanpa kepastian. Semuanya serba tidak pasti. Jangan jadi Sebastian. Shalom sahabat Yud Kinanti. Kini menabur yang baik, nanti menuai yang baik. Kini menabur yang buruk, jangan-jangan kita juga akan menuai yang buruk. Tuhan memberkati.